Halo semuanya, salam kenal ya, aku Niko. Tapi sebelum mulai, aku pengen nanya dulu nih. Ada nggak salah satu dari kalian yang pernah lagi scroll-scroll sosmed, terus tiba-tiba berhenti di satu konten dan langsung mikir kayak, kok seru juga ya kontennya? Padahal niat awalnya cuma scroll bentar gitu. Nah, kalau kalian pernah, itulah kekuatan dari konten yang relevan dengan tren bekerja. Hari ini, aku akan ngebahas tentang gimana cara ngebangun ide konten kreatif yang nggak cuma ikut-ikutan tren, tapi juga punya identitas dan tujuan yang jelas. Kalau kita ngeliat sekarang, sosmed itu udah jadi bagian besar lah di kehidupan kita masing-masing. Indonesia itu termasuk negara dengan pengguna TikTok terbesar di dunia, yang artinya konsumsi konten video pendek itu sangat tinggi. Bahkan kalau kita ngomongin data deh, menurut Sprout Social, salah satu platform yang banyak digunakan untuk analisis tren sosial media, konten video pendek atau short video itu menjadi konten dengan format paling disukai oleh banyak orang. Bukan cuma di TikTok, tapi juga di YouTube, di Instagram, di Twitter, bahkan di Threads gitu. Artinya apa? Audiens kita cepat bosen, cepat nge-scroll, cepat nge-skip video kita. Tapi audiens kita juga cepat tertarik kalau kontennya kena di mereka. Nah, di dunia agency, hal pertama yang biasa dilakuin sebelum buat konten adalah ngebaca tren. Tapi bukan cuma ngebaca tren aja ya. Karena kalau kita cuma ikut-ikutan doang, ya konten kita bakal tenggelam gitu. Orang banyak konten yang sama bahkan ada ratusan atau ribuan gitu. Disinilah pentingnya kreativitas. Contoh, lagi ada audio yang viral. Pertanyaannya bukan cuma kita ikutan nggak ya? Atau yuk kita bikin yuk. Bukan. Tapi ya gimana cara kita ikutan tren ini tapi beda dari yang lain. Jadi ada proses berpikirnya gitu. Pertama ngelihat tren, memahami audiens, terus ngembangin ide yang kita punya dan ngasih nilai tambah dengan beda dari yang lain gitu. Dan menurut beberapa referensi branding di sosmed, konsistensi dan kreativitas tuh penting banget. Supaya apa? Supaya sebuah konten atau brand tuh gampang diinget. Jadi bukan cuma viral sekali terus hilang gitu. Kayak contohnya tuh banyak lah orang-orang yang viral sekali terus hilang gitu. Tapi harus punya impact jangka panjang gitu. Long lasting lah. Diinget terus. Terus kadang kita juga melihat lah banyak konten yang sebenarnya sama, semua kayak ratusan konten tuh sama semua apa sih? Tapi ada satu konten yang menarik perhatian. Itu apa? Itu konten yang punya twist di situ, punya kreativitas, masukin bumbu-bumbu lah, biar kontennya tuh diingat sama orang. Karena kan kalau ada 100 konten sama nih, terus ada satu yang beda, pasti diingat terus kan gitu. Jadi bukan cuma sekedar ikutan tren gitu. Jadi kesimpulannya, ngebangun ide konten kreatif tuh nggak cuma soal ikutan tren, tapi juga soal gimana kita ngebaca audiens, memahami arah tren, lalu ngolah jadi sesuatu yang unik dan relevan. Di dunia yang super cepat ini, penontonnya juga cepat bosan, cepat nge-scroll tadi, cepat nge-skip lah. Yang bisa bertahan tuh bukan yang paling banyak ikutan tren, tapi yang paling pinter buat ngolah tren, ngasih bumbu-bumbu, ngasih twist, biar unik dan relevan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga setelah ini kita bisa lebih jeli lihat tren dan lebih berani buat ngembangin ide kreatif kita sendiri. Thank you.